yang nanya diskusi tema apa ini katanya. Temanya tentang agama dan sains dalam pandangan Al-Ghazali. Narasumbernya Mas Ulil. Bentar lagi. Mas Ulil tadi sudah sempat masuk di layar ini, tapi ada problem teknis. Masih diperbaiki. Mudah-mudahan nanti datang lagi dan situasinya sudah lebih baik ya. Terutama suaranya tadi kurang terdengar baik suaranya. Kita masih ada waktu 1 menit lagi. Oke, Mas Ulil sudah datang. Nah ini bismillah, mudah-mudahan lancar. Siap Mas Ulil, siap Mas Ulil. Halo, siap? Suara gimana? Suara belum terlalu bagus ya? Kurang keras. Coba. Ada headset ya? Sebentar, saya tak pakai headset ya. Ya. Saya ganti wifi, tadi saya pakai. Oh, itu ada yang bilang suara bagus. Oke, bentar. Ini ada yang bilang suara Mas Ulil kecil katanya. Suara saya malah mendengung. Terus ada yang bilang juga Mas Ulil aku belakon. Halo? Oke, siap. Suara oke? Lebih baik. Oke, Mas. Nah, karena sekarang pakai teknologi, tadi pakai doa. Mukanya bisa lebih nggak, Mas? Lebih dinaikin handphonenya. Jadi muka Mas Ulil lebih naik ke atas. Iya. Saya ini nggak usah ke atas wajah saya, tapi ada alatnya. Oh gitu. Ini teknologi Mas Rozi. Oke. Kalau udah siap kita mulai. Oke, mungkin begini ya. Sebentar, saya tak. Ini dia. Nah, begini Mas Rozi, oke? Mas Ulil, makasih, mantap. Oke, monggo, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, selamat datang, selamat bergabung di akun Instagram Chandra Society dan Ulil. Sore ini kita akan meneruskan kembali sesi enlightenment session kita dalam topik tentang agama dan sains dalam pandangan Al-Ghazali. Telah hadir bersama kita Yai Ulil Akbar Abdallah, pengampu Wikipedia dan Al-Munkir Dinatullah. Nah, topik ini sebetulnya kalau teman-teman mengikuti pertemuan kelima dan keenam itu sebetulnya sempat dibahas oleh Profesor Mulyadi Kartanegara. Waktu itu tema kita tentang filsafat Islam dan sains. Nah, saat itu Proful memberikan semacam landscape yang sejarah yang cukup panjang mengenai filsafat dan sains. Nah, tapi saat ini kita akan Mas Ulil akan membidik secara spesifik bagaimana tinjauan Al-Ghazali dalam kaitannya dengan agama dan sains. Itu lebih di sana. Apakah agama dan sains itu sesuatu yang kontradiktif, sesuatu yang bertentangan, tidak pernah ketemu, katakan begitu, boleh dibilang sebagai musuh bebuyutan, ataukah dia saling mendukung satu sama lain? Artinya seseorang berislam itu apakah dia harus tidak mempercayai sains atau bagaimana? Nah, ini yang akan kita dengarkan elaborasi dari
Mas Ulil pada sore hari ini. Jadi ada sekitar 20 menit Mas Ulil untuk memaparkan pikiran-pikiran Mas Ulil. Setelah itu kita akan undang teman-teman untuk bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya sampaikan ke Mas Ulil. Saya kira itu, silakan Mas Ulil. Terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bicara, mungkin ini Mas Rozi, kalau saya mohon dimonitor di layar, kalau misalnya ada keluhan kualitas suara saya rendah, nanti dikasih tahu aja ya. Oke. Ya, kalau bisa diatasi dengan doa ya doa, kalau teknologi gitu apa. Oke. Teman-teman semua yang saya hormati, sambil menunggu datangnya buka puasa, mari kita membahas sesuatu yang menurut saya sangat relevan dalam keadaan sekarang. Saat ini di berbagai percakapan, di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia ya, masalah hubungan antara agama dengan teknologi ini mulai muncul kembali ya. Karena antara lain dipicu oleh beberapa tren yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu tren yang disulut oleh buku yang ditulis oleh Richard Dawkins, yaitu God Delusion ya. Buku Richard Dawkins ini buku yang laris manis dan mungkin kalah laris dengan bukunya novel Yuval Harari ya. Tapi buku ini lumayan laris. Buku ini merupakan kritik yang tajam terhadap agama dari sudut pandang sains. Kita tahu Richard Dawkins adalah seorang ahli biologi yang sangat terhormat ya. Selain juga sebagai popularizer atau pempopuler sains ya. Nah, tapi lepas dari Richard Dawkins, ada satu perkembangan yang menarik akhir-akhir ini, yaitu bahwa ada kesan bahwa agama dengan sains itu bertentangan. Ada kesan bahwa argumen-argumen yang didasarkan pada sains itu menafikan keberadaan Tuhan, menafikan keberadaan agama, bahkan menihilkan sama sekali peran agama dan dianggap agama sebagai relik dari masa lampau yang tidak lagi relevan dalam keadaan sekarang, karena klaim-klaim agama itu dibuktikan salah oleh sains, terutama klaim-klaim agama yang terkait dengan masalah penciptaan alam, asal-usul kehidupan, dan kemudian hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah kealaman, masalah-masalah biologi, kimia, dan seterusnya ya. Nah, itu sekarang muncul isu semacam ini. Nah, sebetulnya isu hubungan antara agama dengan sains itu bukan hal yang baru. Nah, buku yang saya baca, kitab yang saya baca pada bulan puasa ini, yaitu kitabnya Imam Ghazali. Ini ulama yang hidup pada abad ke-10 Masehi dan awal abad ke-11 ya, di Baghdad, di kawasan Iran sekarang ini. Ini penting sekali. Jadi Al-Ghazali itu sebetulnya dengan bukunya Al-Munqidh Minadh Dhalal itu di dalamnya beliau mengemukakan banyak pendapat mengenai soal bagaimana menempatkan agama dengan sains ini. Saya dalam kesempatan ini hanya membahas pandangan Al-Ghazali ya. Kita tidak membahas pandangan para ulama yang lain yang cukup banyak. Jadi kita harus ingat, ulama Islam tidak hanya Al-Ghazali tapi banyak ya. Nah, Al-Ghazali mempunyai pandangan yang bagi saya khas seorang tanda kutip ya kiai. Iya. Itu penting menurut saya. Kalau pandangan intelektual atau pandangan kaum filosof itu sudah banyak di kalangan Muslim terhadap sains ya. Tapi bagi saya yang spesial pada Al-Ghazali adalah pandangan yang beliau tulis di dalam buku Al-Munqidh Minadh Dhalal, tapi lebih spesifik lagi nanti di dalam bukunya beliau yang merupakan kritik atas filsafat, yaitu Tahafutul Falasifah. Itu sebetulnya pandangan khas kiai. Bagaimana seorang kiai menanggapi keberadaan sains? Nah, apa yang disebut dengan filsafat pada era Islam zaman dulu itu sebetulnya identik dengan sains zaman sekarang. Karena pada masa Al-Ghazali, pada masa Ibnu Sina, pada abad 9 Masehi ya, itu sains, filsafat itu adalah merupakan ibu dari segala ilmu. Jadi
ilmu-ilmu yang tidak berbasis wahyu itu semua diwadahi di dalam payung besar namanya filsafat. Dan di dalam filsafat itu nanti di situ ada fisika, ada kedokteran, ada sedikit biologi, meskipun biologi mungkin belum berkembang seperti sekarang ya, jauh sekali. Tapi sebetulnya di dalam apa yang disebut dengan ilmu filsafat, di dalam pengertian klasik itu sebetulnya terkandung pengetahuan-pengetahuan yang sekarang ini kita kenal sebagai sains, atau lebih tepatnya lagi hard science, ilmu sains yang keras, yang berkaitan dengan fisika, biologi, kimia, dan astronomi ya. Jadi istilah filsafat itu sebetulnya istilah yang mencakup sains secara keseluruhan, meskipun di dalam istilah filsafat itu juga terkandung satu bagian yang sekarang kita sebut sebagai metafisika, yaitu pembahasan mengenai hal-hal yang bersifat spekulatif, tidak ada kaitan dengan masalah fisika, masalah biologi, dan seterusnya. Jadi ada unsur-unsur ada yang unsur-unsur fisik dan ada metafisik ya di dalam ilmu filsafat itu. Nah, ketika Al-Ghazali menanggapi filsafat, itu sebetulnya beliau menanggapi juga sains dalam pengertian sekarang. Nah, bagaimana tanggapan Al-Ghazali ini bagi saya menarik. Al-Ghazali itu selama ini dikenal sebagai orang yang membunuh filsafat. Iya. Ya, itu persepsi yang umum kan. Dunia Islam itu sekarang tidak lagi mempelajari filsafat gara-gara sains, gara-gara Al-Ghazali. Karena Al-Ghazali kill philosophy in Muslim world, dan setelah itu hilang filsafat itu. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa pandangan semacam ini tidak fair. Nah, sekarang kita akan lihat secara detail bagaimana pandangan Al-Ghazali. Al-Ghazali ketika menanggapi filsafat alias sains ya, itu beliau fair membagi-bagi filsafat dalam beberapa bagian. Jadi beliau tidak menghakimi filsafat itu secara general, secara dalam bahasa Jawa itu gebiah uyah. Jadi beliau secara jelas memerinci, dalam istilah bahasa Arab itu disebut dengan mentafsil. Nah, beliau membagi filsafat itu dalam 6 bagian. Ada bagian dalam filsafat yang berkaitan dengan masalah ilmu riyadhiyat, istilah beliau. Riyadhiyat itu adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan dalam istilah sekarang matematika. Jadi ilmu yang terkait dengan angka dan terkait dengan ilmu-ilmu yang bersifat astronomi, atau yang disebut dalam istilah dulu ilmu hay'ah, itu ilmu astronomi. Jadi Al-Ghazali mengatakan bahwa filsafat itu salah satu bagian pertama adalah ilmu riyadhiyat, matematika. Kedua, ilmu yang terkait dengan prosedur berpikir, tata cara berpikir yang disebut dengan logika. Itu yang beliau sebut sebagai ilmu mantikiyat atau mantik ya. Ketiga adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan tabiiyat, fisika, ilmu-ilmu kealaman. Keempat adalah ilmu yang terkait dengan masalah ilahiyat, ketuhanan, yaitu metafisika. Kelima terkait dengan masalah siasiyat, ilmu politik. Dulu ilmu politik itu, filsafat politik itu bagian dari filsafat. Ya, jadi siasiyat, filsafat politik, dan terakhir filsafat etika atau yang disebut dengan khuluqiyat. Ya. Nah, Al-Ghazali itu membagi-bagi filsafat atas 6 bagian ini. Dan ini sesuai dengan pembagian di dalam filsafat Yunani dulu ya, yang kemudian dibawa masuk ke dalam dunia Islam pada masa Al-Ma'mun, yaitu khalifah di era Abbasiyah, dan dipopulerkan oleh seorang sarjana besar namanya Ibnu Sina atau Avicenna dan Al-Farabi, atau Al-Farabi dan Ibnu Sina, karena Al-Farabi lebih dahulu daripada Ibnu Sina. Nah, Al-Ghazali mengatakan bahwa terkait dengan ilmu-ilmu riyadhiyat dan mantikiyat itu kita nggak bisa menolak. Jadi ilmu-ilmu yang terkait dengan matematika, ilmu angka, ya, ilmu yang bersifat teoritis kan, karena matematika itu kan tidak ilmu yang bersifat empiris, karena dia sepenuhnya merupakan permainan pikiran kan, matematika. Dan kemudian ilmu tentang logika, mantikiyat, itu kata Al-Ghazali, ini ilmu yang tidak boleh kita tolak atau kita ingkari, kita benci, hanya gara-gara ilmu ini berasal dari orang Yunani yang non-Muslim.
Jadi sikap beliau sebetulnya fair ya dalam ilmu dalam ilmu matematika dan dalam ilmu logika. Udah kita pakai saja. Kita nggak boleh menolak ini. Bahkan beliau mengatakan bahwa menolak ilmu mantikiyat, ilmu tentang prosedur tata cara berpikir, ilmu logika, itu malah berbahaya. Karena apa? Karena menolak ilmu-ilmu logika, ilmu-ilmu tentang tata cara berpikir, hanya karena ini ilmu yang berasal dari orang kafir, tanda kutip, orang Yunani, itu justru menimbulkan citra buruk bagi agama. Jadi kalau orang Islam menolak ilmu logika hanya gara-gara ini ilmunya orang kafir, itu nanti orang akan punya persepsi bahwa kalau begitu menjadi beragama itu harus tidak boleh berpikir logis. Jadi menjadi Muslim itu identik dengan menjadi tidak rasional. Jadi itu kata Al-Ghazali. Jadi kita nggak boleh menolak ilmu logika itu hanya gara-gara ini ilmu bukan berasal dari Kanjeng Nabi atau tidak ada di Quran atau segala macam. Ini adalah ilmu yang netral, ilmu yang bisa kita ambil walaupun itu berasal dari orang non-Muslim ya. Nah, menurut saya pembahasan yang menarik adalah tentang bagian yang ketiga, yaitu ilmu tabiiyat. Ini relevan dengan keadaan sekarang. Di dalam ilmu tabiiyat ini, Al-Ghazali itu membagi para filosof secara detail dalam berbagai kategori. Ada pendapat-pendapat di dalam ilmu-ilmu fisika, ingat ya, yang disebut fisika di sini itu menyangkut fisika, menyangkut sebagian biologi, kimia belum berkembang ketika itu, jadi belum masuk ya. Jadi fisika di sini intinya adalah ilmu-ilmu kealaman, baik itu terkait dengan makhluk yang organis ataupun yang non organis ya. Nah, kata Al-Ghazali, di dalam masalah fisika ini pendapat para filosof dibagi atas tiga kategori. Ada pendapat-pendapat mereka yang kita tolak sepenuhnya karena pendapat-pendapat mereka dalam bidang ilmu ini bertentangan dengan akidah Islam. Ada bagian di dalam pendapat mereka mengenai ilmu ini yang tidak boleh mereka kita kafirkan, tapi sekedar kita anggap mereka ini sesat atau bid'ah ya. Dan ketiga, bagian-bagian yang bisa kita terima karena itu netral ya. Nah, sekarang saya akan membahas bagian yang itu tidak boleh kita terima. Kata Al-Ghazali, ada tiga isu utama di dalam pembahasan para filosof Yunani yang terkait dengan fisika ini. Pertama adalah tentang qidamul alam. Jadi para filosof zaman dulu itu, terutama filosof yang dalam istilah sekarang kita sebut sebagai filosof naturalis ya. Naturalis itu artinya adalah filosof yang berkecimpung, bergulat dalam isu-isu ilmu-ilmu kealaman, naturalis ya. Nah, ada tiga pendapat di sana yang harus ditolak karena itu kontras dengan akidah Islam. Pertama adalah pendapat mereka tentang bahwa alam itu tidak punya permulaan sama sekali. Itu yang disebut dengan qidamul alam, yaitu bahwa alam itu ya ada sejak dulu dan akan ada selamanya. Ini teorinya para filosof Yunani, karena mereka mengatakan bahwa materi ya, yang disebut dengan materi itu sudah ada sejak zaman dulu dan akan ada selamanya, karena materi itu tidak punah. Jadi materi itu tidak punah, dia ada, ya dia punah tapi kemudian bermutasi menjadi sesuatu yang lain. Jadi ini persis seperti hukum pertama dalam hukum termodinamik ya, bahwa energi dan materi itu tidak hangus, tidak punah. Dia bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi misalnya kayu kita bakar, itu kan tidak kayu punah. Karena kayu dibakar menjadi bentuk yang lain, yaitu areng atau yaitu hasil dari pembakaran api itu. Atau misalnya, ya mungkin agak mundur sedikit, katanya ketutup sama kalimat-kalimat chatting ini. Sedikit aja. Oh ya, oke. Ya. Jadi para filosof Yunani itu berpandangan bahwa materi itu tidak akan pernah punah. Dia ada sejak dulu dan akan ada selamanya. Meskipun mereka percaya bahwa materi ini ada penyebab awalnya, ada prima causanya, ada Tuhan di baliknya. Jadi mereka tidak mengingkari Tuhan,
Mereka mengatakan bahwa materi itu ada sejak dulu dan akan ada selamanya. Nah, tapi dia disebabkan oleh satu aktor, yaitu suatu sebab pertama yang namanya Tuhan, ya, prima causa itu. Nah, kata Al-Ghazali, di dalam masalah ini para filosof Yunani itu pendapatnya tidak boleh diterima. Karena kalau diterima, itu bertentangan dengan prinsip di dalam pemahaman Islam bahwa kalau kita mengatakan bahwa alam itu abadi ke masa lampau ataupun abadi ke masa depan, itu berarti kita mengatakan alam itu sama abadinya dengan Tuhan. Berarti ini bertabrakan dengan prinsip tauhid. Kalau kita mengatakan bahwa alam itu abadi, berarti ada dua Tuhan. Tuhan pencipta alam dan yang diciptakan Tuhan, yaitu alam. Dua-duanya abadi. Nah, itu bagi Al-Ghazali, bagi kiai yang namanya Al-Ghazali ini, ya, ini tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, yang kedua yang ditolak oleh Al-Ghazali adalah bahwa pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mengetahui detail-detail informasi dalam alam raya ini. Tuhan itu seperti bos besar yang duduk di kursi di kantor yang hanya ngurus kebijakan besar. Tapi dia tidak ngurusi yang kecil-kecil, karena yang kecil-kecil itu urusannya para manajer, para kepala bagian, petugas di lapangan dan seterusnya. Jadi Tuhan itu hanya mengetahui kulliyat, tidak juz'iyat gitu ya. Dan terakhir, ini kata Al-Ghazali, ini tidak sesuai dengan akidah Islam, karena dalam akidah Islam dikatakan bahwa Tuhan itu Maha tahu, alimun, dan mengetahui itu ya mengetahui seluruhnya. Sebetulnya teman-teman, kalau kita baca komentar Al-Ghazali mengenai isu ini persis mengingatkan kita kepada Tuhan dalam konsepsi Spinoza. Di dalam konsepsi Spinoza, atau konsepsi yang orang-orang yang disebut dengan deis, Tuhan itu digambarkan seperti tukang jam. Nah, tukang jam itu kan watak tukang jam adalah ketika dia sudah selesai membuat jam, terutama jam Swiss itu loh, jam Swiss yang dia nggak pakai baterai ya, kalau mau bergerak jarumnya ya tinggal di kocok aja langsung bergerak lagi, ya kan, nggak pakai baterai. Nah, jam Swiss itu setelah diciptakan oleh penciptanya, oleh tukang jam Swiss, itu kan setelah tukang jam itu selesai bikin jam, dia kan enggak lagi ngurusi jamnya, karena jam sudah berjalan sendiri mengikuti hukum internal dalam dirinya. Itu Tuhan istirahat, itu istilahnya itu. Setelah menciptakan jam, Tuhan istirahat, ongkang-ongkang istirahat dan tidak lagi mengurus ciptaannya. Nah, ini memang pandangan Tuhan yang khas para filosof memang. Tuhan itu tidak terlalu disibukkan dengan perkara-perkara kecil. Sebetulnya agak masuk akal pandangan seperti ini ya, karena kalau Tuhan ngikuti perkara urusan-urusan kecil itu kan kadang-kadang agak aneh. Misalnya ada dua klub sepak bola yang bertanding, yang satu berdoa supaya menang, yang satu juga berdoa supaya menang kepada Tuhan yang sama. Tuhan mau menangkan yang mana ini? Masa Tuhan ngurusin skor bola? Rumit sekali. Jadi dalam hal ini pandangan para filosof sebetulnya masuk akal. Tapi kata Al-Ghazali, ini tidak sesuai dengan akidah Islam. Karena dalam akidah Islam itu Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang dekat dengan manusia, yang mendengarkan doa manusia setiap saat. Bukan Tuhan filosof yang jauh sekali. Kalau Tuhan filosof itu kan Tuhan yang ya tadi itu kayak tukang jam. Karena para filosof ini orang-orang yang memang punya berpikir yang canggih. Tapi kalau orang awam pada umumnya ya, itu kan mereka tidak butuh Tuhan yang seperti itu. Yang mereka butuhkan adalah Tuhan yang ketika mereka berdoa mendengarkan. Termasuk berdoa tentang hal kecil-kecil ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat kepada kita, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku daripada urat lehernya sendiri, ya kan? Jadi Tuhan yang very near, very close to his creature ya, atau his or her, kita boleh saja menggunakan domir yang berbeda. Jadi itu Al-Ghazali mengkritik pandangan para filosof ini.
Nah, sebetulnya apa yang bisa kita pelajari dari respon Al-Ghazali terhadap sains seperti ini ya? Yang kita bisa pelajari adalah begini, bahwa Al-Ghazali sepertinya tidak menolak seluruh filsafat Yunani yang terkait dengan masalah tabiiyat atau fisika. Yang beliau tolak hanya beberapa bagian yang secara kontras itu bertentangan dengan akidah Islam. Kalau kita terjemahkan pada konteks sekarang itu, Mas Rozi, itu kira-kira begini terjemahannya ya. Kita itu tidak boleh menolak sains modern. Karena sains modern itu bagian dari cara manusia memahami alam. Itu nggak bisa kita tolak. Al-Ghazali tidak menolak sains. Yang ditolak adalah pandangan-pandangan atau asumsi-asumsi filosofis yang berada di balik sains. Misalnya ya, sains sebagai sains yang bisa dibuktikan secara ilmiah, misalnya teori gravitasi Newton atau teorinya Einstein mengenai relativitas khusus dan relativitas umum misalnya, atau teori mengenai fisika kuantum. Itu kan semua teori-teori yang sekarang sudah dibuktikan melalui eksperimentasi, sudah ada evidence. Kalau pakai bahasa zaman dulu, zaman Islam klasik, itu ilmu yang sudah didukung oleh burhan. Burhan itu ini bukan burhan Zimo tadi ini ya. Ini adalah ilmu yang sudah didukung oleh evidence dalam bahasa sekarang, oleh evidence, bukti ilmiah yang sudah verified, sudah terverifikasi. Nah, ilmu yang dalam masuk kategori ini kita nggak bisa tolak. Makanya nggak boleh menolak sains. Kita nggak boleh menolak pendapat para dokter dalam masalah COVID sekarang ini ya, karena dianggap ini melawan prinsip kita mengenai tawakal kepada Allah, itu nggak boleh itu. Nah, yang ditolak oleh Al-Ghazali adalah asumsi filosofis yang ada di baliknya, yaitu bahwa sebagian para saintis modern itu mempromosikan satu asumsi filosofis atau pandangan dunia yang mengatakan bahwa alam ini, realitas ini itu ya hanya realitas fisik. Tidak ada realitas di balik yang fisik ini, karena itu Tuhan menjadi nggak relevan. Jadi mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak relevan, atau ada seorang fisikawan teoretis dari Australia namanya Stinger kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah a failed hypothesis, hipotesa yang gagal karena tidak bisa menjelaskan fenomena alam ini. Atau kalau dalam kata-kata Stephen Hawking dalam bukunya yang saya suka sekali, The Grand Design, dia mengatakan bahwa alam itu bekerja menurut hukum-hukum tertentu dan tidak membutuhkan Tuhan untuk menjelaskannya. Tuhan nggak relevan sama sekali. Dan yang lebih ekstrim lagi ya Richard Dawkins, bahwa ya alam itu ya yang fisik ini saja. Di luar yang fisik ini tidak ada. Karena memang sains itu hanya bekerja dengan data-data empiris. Karena Tuhan tidak empiris, maka Tuhan tidak ada. Nah, pandangan seperti ini yang kita tidak bisa terima. Tetapi kalau sains sebagai sesuatu yang dibuktikan secara ilmiah, kita terima semua, baik dalam bidang fisika, dalam bidang astronomi, dalam bidang biologi, dalam bidang kimia dan seterusnya. Jadi Al-Ghazali itu sebetulnya ketika mengkritik filsafat itu fair. Dia membedakan mana bagian dalam filsafat yang bisa kita pakai, mana yang harus ditunda dulu, mana yang ditolak sama sekali karena itu bukan bagian dari sains, tapi merupakan pandangannya para saintis. Itu intinya sebetulnya pandangan Al-Ghazali tentang hubungan antara agama dengan sains. Dan menurut saya pandangan Al-Ghazali seperti ini masih relevan kita pakai sekarang. Saya mengatakan bahwa sikap umat Islam terhadap sains itu bisa
didasarkan atau mengambil inspirasi ilham dari pendapatnya Al-Ghazali ini. Jadi kita bedakan mana bagian dari sains yang itu misalnya tidak bisa kita terima karena ada asumsi filosofis yang harus kita kritik karena bertentangan dengan akidah Islam. Terakhir Pak Mas Rozi ya, contoh yang bagi saya menarik adalah perdebatan mengenai teori evolusi. Oke. Saya itu suka banget teori evolusi karena teori evolusi itu memang dasar sekali. Teori evolusi itu mengungkap misteri bagaimana muncul kehidupan makhluk organis yang beragam ini. Kok ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada manusia, itu bagaimana ceritanya? Apakah ini kan dulu sebelum saya belajar tentang, ya saya bukan ahli biologi ya, saya ini tamatan pesantren, belajarnya jurumiyah, alfiyah, takrib, pokoknya ilmu-ilmu kampungan itulah. Cuma ya saya belajar secara amatiran saja mengenai ilmu biologi ya. Ketika saya membaca teori evolusi itu menarik, karena teori evolusi itu menjelaskan bagaimana terjadi variasi. Kenapa kok muncul ada kucing, ada anjing, ada kuda, ada sapi, ada kambing, ada manusia. Dan kucing pun beragam kan? Ada kucing Persia, ada kucing kampung yang suka berkeliaran di kampung-kampung di Jakarta itu. Kucing itu banyak juga jenis-jenisnya. Ya. Jadi tidak satu jenis itu. Itu kenapa kok bisa muncul begitu itu? Dulu saya punya persepsi bahwa makhluk-makhluk ini itu diciptakan secara independen. Jadi ya kucing ini diciptakan sendiri, nanti ini sendiri, nanti kuda juga sendiri. Jadi masing-masing jenis kuda pun itu diciptakan secara sendiri-sendiri. Kalau kita baca teori evolusi itu nggak begitu. Teori evolusi itu semua makhluk ini dulu asalnya itu adalah makhluk sederhana yang bersel tunggal. Jadi makhluk yang sederhana berkembang menjadi makhluk yang kompleks. Itu namanya teori evolusi, itu namanya variasi. Kemudian belakangan menjadi teori tentang mutasi gen yang menimbulkan banyak spesies. Jadi teori evolusi itu teori yang menjelaskan kenapa ada kehidupan yang beragam di muka bumi ini. Nah ini teori bagi saya keren. Cuma ada bagian dalam teori evolusi yang problematis. Yang mungkin kalau pakai istilah Al-Ghazali ini mungkin bertentangan dengan akidah Islam. Kita harus hati-hati. Apa itu? Bagian dari teori evolusi yang problematis adalah ketika Charles Darwin sebagai pencetus teori evolusi ini menegaskan bahwa evolusi ini, jadi evolusi makhluk yang dari makhluk sederhana menjadi makhluk yang kompleks, karena itu kita ini sebetulnya dulu asal-usulnya itu sama dengan kuda, dengan kucing, dengan monyet, dengan itu semua sama. Karena kita berasal dari katanya nenek moyang yang sama. Nenek moyang yang secara genetik itu kemudian berkembang menjadi kita ini. Bukan berarti kita berasal dari kera, itu bukan begitu maksudnya. Nah, cuma masalahnya adalah bahwa Charles Darwin mengatakan bahwa evolusi ini adalah undirected. Jadi dia berkembang secara alamiah, tidak ada tujuan, random sifatnya, tidak ada Tuhan yang mengarahkan itu. Jadi Tuhan tidak terlalu penting di dalam proses evolusi ini. Nah ini bagi saya yang bermasalah. Saya mengatakan bahwa saya menyukai teori evolusi tapi minus bagian yang ini. Karena bagian yang ini problematis ketika kita mengatakan bahwa evolusi itu berjalan secara alamiah. Ya betul, kalau penjelasannya murni penjelasan genetik, penjelasan biologis, penjelasan mungkin kimiawi, itu semua hal itu berevolusi secara alamiah seolah-olah random, tidak ada tujuan akhir dan tidak diarahkan oleh semacam aktor yang menjadi penggerak utamanya. Betul, tapi dalam pandangan agama, saya sebagai orang muslim percaya bahwa evolusi ini itu adalah kehendak Allah itu. Jadi itu saja. Jadi makanya
dalam hal ini menurut saya orang Islam perlu belajar dari orang-orang Katolik. Orang Katolik dulu menolak teori evolusi. Ini teman-teman Muslim yang membaca buku-bukunya Harun Yahya pasti tahu bahwa Harun Yahya kan termasuk orang yang mempopulerkan bahwa teori evolusi itu tidak bisa diterima dalam kerangka akidah Islam total semuanya. Nah, menurut saya mengikuti teladan Al-Ghazali, kita harus pilah-pilah mana bagian dari teori evolusi yang benar, mana yang tidak. Nah, yang tidak menurut saya yang harus ditolak adalah bagian dari teori evolusi yang mengatakan bahwa evolusi ini undirected. Tidak ada direktornya, tidak ada sutradaranya. Dia bergerak secara alamiah. Ya, makhluk itu kalau dibiarkan berkembang secara alamiah akan muncul menjadi beragam seperti ini. Nah, itu bermasalah menurut saya, dan memang di kalangan para biolog modern sendiri, teori evolusi ini juga dipersoalkan. Bagaimana menginterpretasi data-data fosil yang berasal dari makhluk-makhluk zaman dulu itu, apakah ini adalah undirected evolution atau tidak, itu para biolog itu mulai berdebat sudah lama sebetulnya. Para biolog mempertanyakan apakah teori Darwin tentang evolusi itu bisa menerangkan misalnya asal-usul kehidupan di muka bumi ini, apakah bisa menerangkan mengenai kehidupan life ya secara umum di bumi dan seterusnya. Jadi intinya saya mau tutup keterangan ini dengan mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dengan sains. Agama itu harus menggunakan sains juga perlu agama ya. Kira-kira ya dua hal ini harus saling mendukung ya. Nggak boleh kita memakai salah satu karena Islam itu justru agama yang sejak awal menganjurkan kepada para pemeluknya untuk mempelajari alam raya ini. Dan bagi saya sains itu keren sekali karena sains itu mengajarkan kita tentang bagaimana alam raya ini bekerja. Nah, sedikit data yang perlu saya kemukakan adalah tentang perdebatan antara Al-Ghazali dengan lawannya yaitu Ibnu Rushd tentang masalah keabadian alam. Ini menarik karena ternyata Al-Ghazali itu lebih pendapatnya didukung oleh sains modern. Pada tahun 1927 itu ada temuan penting dari seorang astronom Amerika namanya Edwin Hubble. Tahun 1927 itu kira-kira setahun setelah berdirinya NU, Mas Rozi. Ini penting ini apa? Jadi setahun telah berdirinya NU itu dibuktikan bahwa alam itu melalui teleskopnya Edwin Hubble. Nggak relevan sebetulnya setelah NU atau tidak, tapi itu begitu kenyataannya. Jadi setahun setelah berdirinya NU itu dibuktikan bahwa oleh Edwin Hubble bahwa alam raya ini itu ternyata alam raya yang berkembang. Jadi Edwin Hubble dengan teleskopnya itu melihat bahwa posisi bintang itu ternyata kok tidak sama. Jadi dia berkembang terus. Jadi dia berkesimpulan bahwa alam raya ini itu tidak statis. Tidak diciptakan terus bintang itu ya letaknya di situ terus panjang zaman. Enggak, ternyata itu dinamis. Kemudian di situ Edwin Hubble mengenalkan satu teori mengenai expanding universe, bahwa alam raya itu berkembang. Nah, kalau alam raya itu berkembang, sesuatu yang berkembang itu kan punya awal. Ya. Karena nggak mungkin kayak balon itu kan ketika disebul, disiup, itu kan berkembang. Jadi gambaran alam setelah penemuan Edwin Hubble ini itu seperti balon yang semula kecil, ditiup, mengembang. Nah, kalau alam mengembang, kesimpulannya berarti dulunya pernah kecil. Iya. Artinya pernah punya permulaan. Itulah kemudian yang menimbulkan teori mengenai Big Bang. Teori Big Bang ini muncul kira-kira pada tahun 1952. Dibuktikan kebenarannya ya, 52, yaitu kira-kira 3 tahun sebelum pemilu pertama di Indonesia. Yang di situ
ada NU, ada Masyumi, PKI, PNI bersaing. Tahun 55 itu NU pertama di Indonesia. Itu 3 tahun sebelumnya ditemukan teori Big Bang yang mengatakan bahwa alam raya itu ada awalnya. Dan sekarang sudah ditemukan umur persisnya berdasarkan bukti-bukti sains ya, bukti-bukti berupa gelombang microwave yang berasal dari awal dulu ketika terciptanya alam itu. Dikatakan bahwa alam raya kita ini umurnya 13,77 miliar tahun. Sejak diciptakan pertama kali itu sampai sekarang umurnya 13,77. Bumi kita itu umurnya kira-kira 4,5 miliar. Munculnya kehidupan di muka bumi itu kira-kira ya sekira 3 miliar tahun yang lalu. Nah, artinya alam itu punya awal. Di sini Al-Ghazali betul. Alam itu tidak abadi seperti kata Ibnu Rushd, seperti kata para filosof itu. Saya kira itu Mas Razi. Oke, Mas Ulil. Ada yang ini seru sekali, tapi ada yang di highlight sama Mas Ulil. Contoh terakhir tentang teori evolusi Darwin itu kan semacam penegasan bahwa seperti yang Al-Ghazali katakan bahwa tidak seluruhnya menolak filsafat, tetapi sesuatu hal-hal atau klaim-klaim yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi ketika di bertentangan itulah yang harus diwaspadai. Ditolak. Ya. Iya. Jadi saya kira itu intinya dari bahasa tentang agama dan sains. Ini ada beberapa penanya. Saya nggak yakin ini banyak sekali, tapi kita akan urut. Oke.